Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Hidayat Munir. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas terstruktur saya dengan topik perbandingan strategi manajemen perbankan konvensional dan syariah. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Cyber Asia Prodi Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu Pak Joko Suharyanto. Baik, saya akan menjawab eh, permasalahan-permasalahan pada topik perbandingan strategi manajemen perbankan konvensional dan syariah yang saya pilih. Analisis masalahnya, kondisi aktual pangsa pasar pada Desember 2024 yang lalu, aset perbankan syariah mencapai 980,3 triliun, tumbuh 9,9% year on year atau tahun ke tahun, atau setara 7,72% total aset perbankan nasional. Struktur lembaga hingga awal 2024 terdapat 14 bank umum syariah atau BUS dan 19 unit usaha syariah atau UUS. Regulasi terbaru berdasarkan SE OJK nomor 6 tahun 2023 mendorong lembaga konvensional melakukan spin-off UUS menjadi BUS atau unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Fokus topik ini mengatur mengenai strategi diferensiasi. Secara kritis, bank syariah menempuh strategi berbeda dari konvensional melalui penguatan akidah Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan produk berbasis prinsip halal atau larangan riba. Namun, mereka menghadapi tantangan dalam hal SDM, literasi masyarakat, dan biaya pembiayaan UMKM yang lebih tinggi. Penerapan konsep teori manajemen. Itu ada tiga. Yang pertama, manajemen mutu dan risiko, strategi Porter atau diferensiasi. Yang ketiga, teori intermediasi dan hubungan bank dan nasabah. Yang pertama, manajemen mutu dan risiko. Syariah menggunakan DPS untuk compliance, konvensional mengandalkan risk control internal dan BI OJK. Yang kedua, strategi Porter atau diferensiasi. Produk syariah menonjolkan nilai etis, sedangkan konvensional fokus kompetisi suku bunga dan jangkauan produk. Yang ketiga, teori intermediasi dan hubungan bank nasabah. Model bagi hasil mudharabah atau musyarakah dan bunga tetap mempengaruhi loyalitas dan risiko kredit. Penerapan konsep teori data infografis. Infografis jumlah kantor syariah meningkat signifikan dalam 5 tahun terakhir. Grafik FDR syariah 78% dan LDR konvensional 86% menunjukkan bank-bank tersebut adalah bank yang sehat. Aset Bank Syariah Indonesia atau BSI mencapai 205 triliun menjadi top 10 bank nasional. Solusi strategis dan rekomendasi. Ini dalam beberapa bidang. Yang pertama SDM dan IT, biaya pembiayaan UMKM, yang ketiga literasi branding, yang keempat spin-off dan regulator, yang kelima produk dan layanan. Yang pertama maaf, SDM dan TI, investasi intensif untuk training DPS dan meningkatkan literasi produk syariah. Kolaborasi dengan kampus ekonomi Islam dan institusi pelatihan TI syariah untuk memperkuat kompetensi. Yang kedua, biaya pembiayaan UMKM. Gunakan subsidi margin atau pembiayaan murah, pinjaman melalui skema Seria atau wakaf produktif seperti tercantum dalam roadmap RP3SI 2023 sampai 2027. Yang ketiga, literasi dan branding.
Kampanye edukasi lewat digital, seminar inklusif, dan kemitraan dengan desa atau UMKM. Tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap keunggulan sosial dan etis produk syariah. Yang keempat, spin-off dan regulator. Lakukan spin-off UUS, unit usaha syariah, tepat waktu agar struktur manajemen lebih fokus dan independen. Dalam proses, optimalkan sinergi antara induk dan anak dengan target bisnis terukur. Yang kelima, produk dan layanan. Kembangkan produk inovatif seperti Sriah, CWLD maupun digital banking berbasis syariah. Adopsi praktik best model syariah global dan Malaysia atau Gulf. Perbandingan strategi manajemen. Ini ada beberapa perbedaannya antara konvensional dan syariah. Itu berdasarkan risiko and compliance, produk and strategi, SDM dan IT, market position, pembiayaan UMKM. Yang pertama itu ke resiko dan compliance. Kalau bank konvensional itu di OJK, Bank Indonesia hukum positif. Kalau di Bank Syariah, OJK, DPS, Mas Syariah. Yang kedua, produk dan strategi. Kalau bank konvensional itu bunga, digital mass market. Kalau syariah, bagi hasil akad musyarakah. SDM dan TI di bank konvensional lebih maju dan tersedia pelatihan. Bank syariah perlu investasi dan sertifikasi. Market position pangsa 90% kuat di korporasi itu bank konvensional. Kalau di syariah pangsa 7,7% niche syariah. Pembiayaan UMKM, bunga kompetitif, risiko kredit rating. Itu di bank konvensional. Kalau syariah margin tinggi, subsidi atau inovasi. Oke, kesimpulan dari topik tersebut adalah perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, likuiditas sehat aset, dan pembiayaan meningkat, serta penetrasi pasar tumbuh meski masih di bawah 10%. Namun, tantangan serius menghadang SDM, biaya UMKM yang tinggi, serta literasi masih rendah. Untuk bersaing dengan bank konvensional perlu strategis, memperkuat kompetensi, edukasi massal, inovasi produk, dan implementasi speed-off. Dengan demikian, bank syariah dapat menjadi alternatif manajemen yang kompetitif dan berkelanjutan. Ini referensi yang saya pe- peroleh itu dari OJK 2024, Bank Indonesia 2024, The Economic 2024, Kompas, dan CNBC Indonesia, RP3SI 2023 sampai 2027, PKNBS, FEB, UGM. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.